nikah siri, kamu akan nikahin aku secara resmi. Ini sudah bertahun-tahun, Mas. Mana janji kamu? Dengar ya baik-baik. Mau nikah siri, mau nikah resmi, itu sama aja. Yang penting aku hidup sama kamu, iya kan? Rasain pembalasan gue. Sekarang, lu bakalan ngerasain penderitaan yang gue rasain sekarang. Ini apa? Ayo kantor kita. Boleh saya, Pak? Lebih baik dia sama saya. Biar saya sekolahkan. Kalau masih tinggal sama kamu, mau jadi apa dia? Kamu aja nggak becus urus anak, ngerti? Jangan sembarangan kamu berbicara seperti itu sama aku, Bang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Mario Weris kembali menjumpai Anda dalam acara Tawakal pada pagi hari ini. Dan pemirsa, sekarang di studio saya sudah ditemani oleh rekan saya, yaitu Angel Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, saya Angel Elga dan juga nanti ada Ustadz ya. Ustadz nanti akan memperkenalkan dirinya, akan juga menemani kita semua dan juga pemirsa di rumah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik-baik Mas Mario. Ya, Jul. Ya, Pak Ustadz dan Angel, kita tadi sudah melihat cuplikan tentang permasalahan narasumber kita yang bernama Ibu Mutia. Ya, Ibu Mutia bisa coba jelaskan sedikit, ceritakan sedikit permasalahan Ibu Mutia di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mutia. Awalnya saya dikenali oleh teman saya. Kemudian lama-lama saya mulai ada rasa suka dan saya jatuh cinta sama dia. Setelah waktu berjalan, dia ingin menikahi saya. Tidak dengan nikah resmi Pak Ustadz, tapi dengan nikah siri Mbak. Karena saya rasa cinta dan saya percaya kalau suatu saat nanti dia akan nikahi saya resmi. Karena dia bilang dia harus kumpulin uang dulu Mbak, Pak Ustadz, untuk biaya nanti mungkin kita mau pesta gitu. Semuanya itu kan butuh biaya. Di situ saya tetap yakin bahwa dia tetap akan menikahi saya secara resmi. Gitu Mbak Angel. Berapa lama antara ibu kenal sampai ada akad nikah siri itu berapa lama untuk masa perkenalan itu? Ada sekitar 3 tahun saya kenal sama dia. Cukup lama ya? Iya, itu makanya ada keyakinan di diri saya Mbak Angel ya untuk dia jadi suami saya. Karena udah mantep tadi ya, makanya mau diajak menikah siri dengan alasan tadi. Mungkin ekonominya belum, mungkin dengan menyusul dengan yang lainnya, tunggu kesiapan baru nanti akan menikah resmi. Janjinya begitu. Tapi ternyata sampai sekarang belum terjadi Mbak Angel. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Ibu Mutia, sebelum Ibu Mutia memutuskan untuk menikah siri, apakah sudah pernah mencari tahu apakah calon suami Ibu Mutia itu punya istri lain mungkin begitu? Dia tidak punya Pak Ustadz. Ngakunya tidak punya. Iya, dia memang tidak punya siapa-siapa, alias tidak punya istri. Dia sendiri memang, sendiri, nggak ada istri, nggak ada perempuan lain. Makanya saya tetap kekeh, saya pengen nikah sama dia. kalau gitu berarti kita tanya ke Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, apakah boleh seorang perempuan gitu ya diajak menikah dengan alasan laki-lakinya belum siap gitu, dengan alasan oke, kita nikah siri dulu, jangan nikah resmi dulu kayak gitu? Nah, begini Mbak Angel ya, Ibu.
Jadi soal nikah, akad nikah, ini kan sebetulnya pertautan dua hati untuk membangun suatu kebahagiaan, gitu ya. Jadi soal pesta, soal rame-rame itu nomor 2, Mbak Angel. Itu kan kalau bisa dikatakan itu, kalau mau dikatakan resepsi ini syukuran atau pengumuman atau apa, itu belakangan. Tapi yang terpenting bahwa secara syarat rukun itu harus dipenuhi dulu secara syariat, gitu. Jadi diperbolehkan saja, tidak masalah. Yang penting hubungannya menjadi halal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Jadi kalau ibu mengatakan bahwa saya diajak nikah syiri karena alasan ini belum ada resepsi, belum ada, itu boleh-boleh saja. Asal ya dengan catatannya sesuai sirinya itu sesuai dengan syarat rukun yang ditentukan oleh syariat Islam. Yang penting syariatnya itu tadi ya. Yang penting syariatnya itu sah secara agama. Nah, meskipun secara hukum formal, hukum positif kenegaraan itu belum tercatat. Kalau belum tercatat, akhirnya belum diakui secara resmi. Ini nanti berakibat kepada kalau ada hak waris, kalau punya anak, kalau ada sengketa, ada macam-macam, itu nanti persoalan hukum formalnya nanti jadi masalah. Justru hukumnya itu bisa menyusul ya Pak Ustadz ya. Misalnya misalnya ininya kurang, biasa kan ada kesiapannya atau surat-suratnya itu bisa menyusul gitu. Bisa itu kan tinggal pengakuan secara hukum formal negara. Tapi kalau secara hukum syariat, asal syarat rukunnya sudah terpenuhi dalam hal menikah, itu sebetulnya sudah tidak ada masalah. Iya. Gitu. Setelah Mbak Mutia menikah, bagaimana kehidupan Mbak Mutia menjalankan pernikahan itu? Gitu? Nggak seperti yang saya bayangkan. Setelah saya melahirkan anak yang pertama, mulai timbul sifat jeleknya, agak temperamen Pak Ustadz, kasar sama saya. Karena dia merasa selalu didesak sama saya, Mbak Angel, kapan kita nikah resmi? Karena bukan apa-apa Mbak Angel, di sini saya memikirkan untuk status anak saya, Mbak Angel. Saya selalu bilang sama dia, kapan saya mau dinikahi resmi? Saya kasihan sama anak saya, Mbak Angel. Kamu nikahin aku secara resmi, Mas? Bisa nggak sih kamu bahas yang lain? Itu lagi yang kamu bahas. Bosan saya, bosan. Ya tapi kan dulu itu Mas tuh janji sama aku. Setelah kita nikah siri, kamu akan nikahin aku secara resmi. Ini sudah bertahun-tahun, Mas. Mana janji kamu? Mau nikah siri, mau nikah resmi, itu sama aja, yang penting aku hidup sama kamu, iya kan? Loh, kita itu punya anak, Mas. Dia juga butuh kepastian. Anak kita nggak bakalan bisa punya akte lahir kalau kita nggak menikah resmi. Dengar deh baik-baik ya. Lu bikin gak ada kejelasan. Setiap hari lu ngebahas nikah resmi, nikah siri. Itu sama aja, paham nggak? Nggak ada bedanya. Gue muak, tahu? Ya tapi saya juga butuh kepastian, Mas. Capek! Mutia bisa cerita sedikit juga dengan terjadinya dalam rumah tangga tadi kan udah mulai itu ya kelihatannya pas mau nikah, terus juga punya anak, mulai itu gejolak-gejolaknya, mulai kasar, mulai segala macam. Apakah suami itu masih tetap tinggal di rumah, ataukah masih menafkahi, ataupun tetap melakukan kewajiban sebagai suami? Di sini saya sangat sedih, Mbak ini lagi. Saya sedih karena setiap wanita itu kan menginginkan satu rumah tangga, suami tinggal di rumah sama-sama. Saya ingin dia jadi imam buat saya, juga buat anak-anak saya. Tapi di sini dia tidak tinggal sama saya, Mbak Angel. Dia jarang datang ke rumah. Dia cuma seminggu sekali datang ke rumah. Dengan alasan dia harus jaga orang tuanya, Mbak Angel, terutama ibunya. Saya mau tidak mau saya harus terima alasan dia.
Terus kalau untuk menafkahi, terus terang, dia hanya cukup memberikan saya uang untuk bayar kontrakan rumah aja, Mbak Angel. Selebihnya, saya harus cari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari, Mbak. Nah, yang lebih sakit buat saya adalah ternyata dia ada istri. Saya baru tahu, Mbak. Saya baru tahu. Jadi, itu mungkin alasan dia tidak mau pulang ke rumah. Sekian tahun, saya baru tahu. Sabar ya Mbak Mutia ya. Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi ini Iya, jadi Mbak Angel ya, bahwa sebetulnya agama itu sudah mengatur ya, bahwasanya berumah tangga, nikah, hidup suami istri itu kan tujuannya untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 kan disebutkan wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ibu, bahwa berumah tangga itu sebetulnya tidak semata-mata alat pelampiasan nafsu syahwat, alat pelampiasan nafsu biologis. Tetapi yang terpenting dari itu, berumah tangga itu adalah sarana untuk membangun kehidupan agar lebih sakinah. Sakinah itu artinya tentram, ya. Sakinah itu artinya tenang, jiwanya nggak kesana kemari. Mawaddah itu akhirnya bersatu, gitu ya, bersatu, tenang, tentram, rahmat, penuh kasih sayang. Maka Nabi kan mengatakan bahwasanya nikah itu harus pertama li jamaliha, bahwasanya untuk tampilan fisiknya. Bibit bobotnya itu ya Ustaz ya. Kalau di tradisi kita bibit, bebet, bobot. Kalau tapi mengatakan bahwa li jamaliha, limaliha, walidiniha. Pertimbangan orang nikah itu pertama bolehlah secara fisiknya dulu, cantiknya, tampannya. Terus hartanya dulu, oh ini cukup nggak nafkahin kita. Tapi yang terpenting adalah lidiniha, pertimbangan keagamaan. Niatnya, konsistensinya, komitmennya, pemahaman keagamaan. Itu yang terpenting. Jadi saya tuh juga pengen tahu, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu ya, hukumnya buat pria ya yang menikah siri itu seperti apa Pak Ustadz? Kalau hukum secara syariat, asal ketentuan legal formal syariat, syarat rukun dalam nikah itu sudah terpenuhi, ya boleh-boleh saja Mbak. Yang tidak boleh itu menurut saya bukan nikah sirinya, tetapi pelalaian terhadap tanggung jawab setelah nikah siri. Nah itu, ketika tugas sebagai suami tidak ditunaikan dengan baik, pertama. Yang kedua, nikahnya tidak dilandasi oleh kejujuran, bahwa ya itu tadi hanya semata-mata pengen menuruti nafsu. Iya, ya, tapi biasanya gini nih Pak Ustadz, biasanya kenapa sih harus alasan menikah siri gitu? Kenapa tidak menikah resmi saja gitu? Pasti kan punya alasan ya. Ya. Nah dari kata siri aja sebenarnya itu harus menjadi tanda tanya buat seorang perempuan. Siapa Kalau saja, memang tidak betul. ada hambatan, kenapa tidak menikah Betul. resmi saja? Sangat Gitu. tidak Ini juga buat pengalaman buat semua perempuan ya. betul, Mbak Angel. Oh ya Ibu Mutia, setelah Ibu Mutia mengetahui kelakuan suami Ibu, itu apa yang Ibu lakukan? Saya marah, Mas. Saya marah, ada perasaan saya dendam sama dia. Karena apa? Begitu saya percayanya, begitu saya setianya nunggu dia, tapi akhirnya saya dendam. Saya ingin melaporkan dia aja. Rasanya saya ingin melaporkan dia. Suatu saat saya melaporkan dia Pak Ustadz karena dia sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Saya tidak tahu apa itu dia kumpul-kumpul masalah pekerjaan atau gimana. Tapi setahu saya dia suka mengkonsumsi narkoba. Di sini biar kami ke dalam. Ayo. Tenang aja, tenang. Jangan gerak. Diam kalian. Oh, jangan banyak omong.
cerain gua gitu aja. Rasain pembalasan gua. Sekarang lu bakalan ngerasain penderitaan yang gua rasain sekarang. Ini apa? Ayo kantor kita. Bukan boleh saya, Pak. Bukan. Ayo jalan. Jalan kalian. Ayo. Jadi saya memberanikan diri. Saya lapor sama polisi dan akhirnya suami saya ditangkap. Apa yang di penjara? Iya, Itu yang lapor Ibu Mutia. iya, saya memberanikan diri. Pada saat dia berkumpul dengan teman-temannya. Berarti sekarang sudah di dalam. Iya, Ya, Pak Ustadz, gimana itu Pak Ustadz? Mungkin Ya. karena ada perasaan dendam dari Ibu Mutia akhirnya Ibu, melaporkan suami jadi sendiri. bagaimanapun ini peristiwa sudah terjadi. Ibu jangan pernah ada dendam. Ya. Karena dendam itu nanti di samping menyakitkan ibu, juga nanti tidak baik pada keluarga. Saya yakin ibu melaporkan ini karena niat tulus ingin untuk membenahi suami daripada terjebak, terjebak dalam narkoba yang terus dengan cara melapor ini kan ada tindakan dari polisi sehingga bisa ditangani sehingga tidak terjebak lebih dalam urusan narkoba. Ya. Jangan dilihat karena dendam, karena kalau dilihat karena dendam nanti itu ibu juga akan rugi sendiri. Jadi diniatkan bahwa ini dalam upaya memperbaiki, menata suami supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, itu Mas Paryo. Yang kedua, Ibu, bahwa ini perlu dilakukan sikap tegas ibu ini, Mbak Angel, ya, supaya untuk memperoleh status anaknya. Iya. Karena anak kan digantung dalam meskipun secara syariat, secara legal, hukum agama sah, tapi secara hukum negara kan belum ada kejelasan sehingga ini nanti terkait dengan persoalan nasab secara Status formal, anak. persoalan status hukum nanti kalau berkaitan dengan urusan-urusan kenegaraan maupun dokumen hukum. Mbak Mutia, kalau boleh cerita sama kita, dengan Bu Mutia sudah melaporkan suami ke penjara, apakah dengan begitu Mbak Mutia merasa lebih bahagia atau bagaimana? Sekarang perasaan Mbak Mutia ini seperti apa? tetap aja Mbak Angel. Kalau melaporkan saya sudah lega karena yang tadi Memberi seperti saya efek bilang, jerah ya? iya, kayak rasa dendam saya udah terobati. Cuman di sini saya juga menuntut untuk pisah sama dia, untuk bercerai karena saya sudah tidak sanggup Mbak Angel. Ibu Mutia, ya, sekarang begini, supaya ibu nanti bisa lebih tenang, ya, hidupnya lebih tenang. Satu, kalau boleh saya sarankan, statusnya diperjelas dulu dengan suami. Ya, kalau memang sudah cerai, ya nggak apa-apa, sudah cerai secara syariat. Nanti saya seingat saya ada status hukum itu keputusan MK mengenai anak dari hasil hubungan yang tidak formal itu Mbak Lega. Kayaknya dulu MK pernah ambil keputusan mengenai legal standing bagi anak yang dalam posisi nikah siri seperti ini. Itu asal bisa dibuktikan kayaknya itu bisa diurus nasabnya. Tapi saya nggak tahu sejauh mana itu keputusan ini sudah terrealisir. Yang kedua, Ibu, kalau memang Ibu sudah memutuskan berniat untuk memulai hidup baru, katakanlah ya, yang sudah ya sudah menata hidup. Tapi saya justru concern nasib beliau ini berikutnya, Mbak. Iya, kedepannya ya, masa depannya bagaimana? Saya harapkan Ibu mulai secara batiniah menata hidup, mulai sholat malam, mulai untuk menjalankan ibadah-ibadah yang baik, yang baik, ya, supaya untuk ini memohon kepada Allah diberikan jalan, diberikan kemudahan-kemudahan dalam menata kehidupan yang berikutnya. Saya dengar mendapat informasi katanya Ibu Mutia diambil sama suami Ibu. Itu bagaimana?
beberapa bulan yang lalu anak saya diambil sama bapaknya dari perkawinan saya yang pertama selama 20 tahun. Cuman di sini saya juga sedih, Mas. Bagaimana hati seorang ibu dipisahkan. Dari kecil saya bawa, sudah besar dia ambil anak saya dengan alasan saya tidak becus merawatnya, Mbak Angel. Pokoknya kamu ikut papa. Mau kemana? Ikut. Bang, jangan bawa Laila, Bang. Dia anak aku, gak usah kamu bawa dia kemanapun kamu pergi. Lepasin nggak? Lepasin! Enggak. Lebih baik dia sama saya. Biar saya sekolahkan. Kalau masih tinggal sama kamu, mau jadi apa dia? Kamu aja nggak becus ngurus anak, ngerti? Jangan sembarangan kamu berbicara seperti itu sama aku, Bang. Aku udah capek yang membesar dia dari kecil. Dan sekarang dia sudah besar, kamu mau bawa dia gitu aja. Aku nggak peduli. Pokoknya lepasin nggak? Lepasin! Aku juga nggak peduli. Lepasin! Itu sejak kapan, Bu? Berapa bulan yang lalu sudah dibawa anak saya perempuan 13 tahun. Oh, sebentar. Jadi sebelum ketemu suami yang kedua ini ibu sudah pernah menikah? Iya, Oh, gitu. sudah. Ini perkawinan saya yang kedua. Ya, Tapi anak ini kan dari yang suami yang Iya, yang kedua. pertama. Yang pertama, Iya. yang kedua juga punya anak. Punya, yang kedua itu kan yang masih 5 tahun. Oke. 2 tahun. Sebetulnya tentang nikah siri. Iya. Nikah siri itu sebetulnya dalam hukum fikih itu nggak ada, Mbak, nggak dikenal. Yang ada itu ya nikah mut'ah, ya seperti itu. Kemudian nikah sigor dan lain sebagainya. Jadi nikah siri ini hanya khas istilah yang ada di Indonesia, Iya. gitu loh. Dan sebetulnya ini kontradiktif karena nikah itu nggak boleh disirikan, harus diumumkan supaya orang tahu statusnya jelas. Nah, ini akhir-akhir ini ada istilah nikah siri itu kan sebetulnya nikah yang hanya dijalankan memenuhi ketentuan legal format syariat Islamnya yang tidak resmi didaftarkan di negara. Kan kira-kira seperti itu. Lalu kenapa menikah siri? Nah, Itu tanda tanya sebenarnya betul. buat kita ya. Menurut saya yang lebih penting bukan kenapa nikah sirinya. Kira-kira ini dampak positif negatifnya itu. Gitu. Karena ini akhirnya ternyata banyak pengalaman ya dari kasus-kasus ini meskipun nggak bisa digeneralisir, ini banyak merugikan pihak perempuan. Betul. Karena laki-laki bisa seenaknya saja lepas dari tanggung jawab ketika terjadi satu persoalan, gitu loh. Nah, maka ibu ya, ini suatu apa? Ibu dipisahkan dari anaknya, dari suami yang pertama. Ini luar biasa. Penderitaan yang menambah-nambah dan menumpuk-numpuk. Ini dalam Islam tidak boleh. Anak dipisahkan dari orang tua. Nah, ini ada kisah Ibnu Umar dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi pernah didatangi seorang perempuan yang meminta keadilan. Ya Rasul, saya mau dipisahkan dari anak saya. Sementara anak ini adalah saya yang melahirkan, saya yang menyusui, saya yang merawat. Kata perempuan ini. Kemudian Nabi mengatakan bahwa anak ini adalah ada dalam bimbingan dan kuasamu sampai dia balik. Artinya apa? Tidak boleh seorang anak dipisahkan dari ibunya. Gitu. Dari salah satu hadis juga disebutkan bahwa siapa yang memisahkan anak dari ibunya, maka orang tersebut tidak akan berkumpul dengan orang soleh ketika nanti di hari kiamat. Nah, itulah hukuman orang yang Itu memisahkan. sudah jelas ya Pak Ustadz ya? Sudah jelas. Jadi ini ibu, jadi persoalannya kalau memisahkan anak dengan ibu ini bukan pada ibu, tapi pada orang yang memisahkan. Kalau gitu Pak Ustadz mungkin sebelum acara kita sudahkan, kita minta tim juga ya Pak Ustadz ya, untuk minta tolong minta suaminya. Dan kita coba untuk bagaimana tim kita dari sini menelpon suaminya. Ya. Pak Ustadz ya? Siapa tahu nanti boleh dibukakan hatinya untuk bisa Ini kan ketemu. juga bisa membantu Coba Mbak- dihubungi Mbak Mutia ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini kita dari tim Tawakal ya. Saya Angel Elga dan juga ada Pak Ustadz di sini dan juga ada Mbak Mutia ya. Iya. Iya. Gimana kabarnya Mas?
Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Mas, kita mau berbicara sebentar. Di sini juga ada Pak Ustadz dan juga ada Mbak Mutia. Saya Angel Elga. Bisa cerita sedikit nggak, Mas, bagaimana peristiwa ini bisa sampai terjadi? Oke. Ya Mas, jadi kita mendapat informasi katanya Mas ini melarang Mbak Mutia untuk bertemu dengan anaknya ya. Oh ya, memang itu saya yang melarang ya. Iya, dan memutus segala akses komunikasi dan segala macam. Itu alasannya apa ya Mas, kalau boleh tahu? Ya, saya menilai memang dia tidak becus ya untuk anak ya. Jadi saya berpikir bahwa anak saya itu saya mesti harus urus sendiri. Saya pikir saya akan sekolahkan dengan di tempat yang layak ya. Kalau misalnya saya kasih ke dia ya, saya kasihan sama anaknya. Nggak becus gimana aku ngurusin Gitu, anak. Mas. Aku bisa ngurusin anak, buktinya anakku bisa sampai besar sama aku. Kamu aja nggak mau bantu aku. Saya nggak percaya kamu. Saya tahu kan nanti ke depannya itu anak saya sengsara nanti kalau kamu yang Halo, Bapak. lalu ya. Iya, jadi niat Bapak sangat mulia dan sebagai orang tua memang sudah selayaknya begitu karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak berhasil. Jadi itu adalah niat yang baik. Cuma begini Bapak ya, karena ibu ini kan bagaimanapun ini ibunya. Jadi kalau Bapak ingin mengambil alih anaknya supaya ada dalam perlindungan yang baik, tapi apa tidak sebaiknya ibu tetap diberi akses untuk berkomunikasi, Bapak? Saya pikir-pikir ya. Iya, iya karena Tapi yang jelas saya tidak janji untuk setiap saat untuk bisa ketemu dengan anak saya. iya, karena itu nanti juga berdampak pada psikologi anak dan secara agama juga meskipun dengan niatan baik, meskipun dengan tujuan mulia, supaya nanti juga untuk perkembangan anak Bapak yang niatnya baik ini juga tetap berjalan dengan baik karena memperoleh kasih sayang yang seimbang dari kedua orang tuanya meskipun dalam posisi yang berbeda. Begitu Bapak. Tapi yang jelas setelah saya menilai secara sampai detik ini memang saya menilai biar saya saja yang mengurus anak saya. Iya, ya Tapi itu saya tidak janji Mungkin. untuk setiap saat ketemu ya. Tapi yang jelas saya pertimbangkan itu Mas. iya. Mungkin gini Pak Ya. Ustadz, mungkin ini perlu waktu komunikasi karena betul. pihak dari Bapak tersebut juga menginginkan kebaikan untuk anaknya. sama-sama Karena punya niat sama-sama punya baik. niat baik. Iya, Cuman betul. nanti mungkin Mbak Mutia ini kan mumpung ini acara di Tawakal ya. Iya. Ini kita menyambungkan silaturahmi lagi kembali dengan Ibu. Mungkin setelah acara ini Bu Mutia dan juga Bapak yang di rumah bisa komunikasi ya, Iya. komunikasi dengan baik bahwa Dengan anak niatan ini yang baik, anaknya dengan yang baik ketulusan gitu hati ya. yang baik, Itu yang gitu kita ya. harapkan seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi mudah-mudahan demi kebaikan bersama ya Bapak, supaya Bapak yang punya niat baik untuk menjaga, mendidik anaknya, dan Ibu juga punya sama-sama niatan yang seperti itu, bisa terpenuhi kedua-duanya, baik secara syariat Islamianya maupun dari segi tata etika sosialnya juga terpenuhi. Ini harapan kita bersama-sama. Oh ya Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz ini amalan baik apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Mutia ya bisa mengurangi lah Ya, Ibu, Pikiran tadi Ibu Mutia. saya sudah menyampaikan sebaiknya Ibu mulai menjalankan laku-laku peribadatan ya. Ibu mulai sholat malam ya supaya untuk menguatkan hati, mohon kepada Allah diberi jalan keluar, diberi kekuatan batin, diberi kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan urusan. Setiap sholat, selesai sholat fardu, Ibu membaca sholawat nariyah 11 kali. Nariyah. Nah, nanti ada, bisa nanti kita kasih laman bacaannya, baca 11 kali. Ini untuk supaya batin kita, jiwa kita menjadi tenang, menjadi tenang. Ya, itu saja. Mudah-mudahan nanti itu menjadi jalan keluar yang baik bagi kita semua. Dan yang terpenting Mbak Endul ya, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwasanya setiap perbuatan yang hanya menuruti nafsu berdasarkan keinginan itu akan senantiasa berujung tidak baik.
maka jadikanlah pertimbangan hati dan jiwa untuk memutuskan segala sesuatu dan mohon petunjuk kepada Allah. Pernikahan tidak semata-mata menuruti nafsu syahwat, tapi pernikahan adalah upaya membangun kehidupan yang lebih baik supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Itu Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih Pak Ustadz. Dan terima kasih juga Ibu Mutia yang sudah hadir sebagai narasumber kami bercerita di sini. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa menjadi pelajaran semua yang ada di dalam studio. Dan ya ada yang ingin sampaikan. Terima kasih buat kita di sini dan juga pemirsa yang di rumah. Ini adalah satu cerminan pembelajaran buat kita semua. Ya, dengan Mbak Mutia bercerita kepada kita dan juga pemirsa di rumah, ini akan membagi juga ilmu buat saya pribadi mungkin dan pemirsa di rumah juga, terutama buat perempuan-perempuan yang lagi menonton nih semuanya ya. Dan ini bisa dijadikan satu cerita yang luar biasa untuk perempuan-perempuan terutama ya. Terima kasih Mbak Mutia dan juga Pak Ustadz. Sama-sama. Baik kalau begitu sampai di sini Tawakal. Kalau begitu saya Mario Wirix dan Angel Elia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.